Selamat malam, Mem. Perkenalkan, saya Chris, perwakilan dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil kerja kami selama 1 semester ini. Oke, sebelumnya kita di sini akan membuat sebuah bisnis, dan sebelum bisnis itu dijalankan, kita mencoba untuk mencari tahu kira-kira tren apa sih yang sedang digemari oleh masyarakat di masa pandemi seperti ini. Dan dari hasil diskusi kami dapatkan 5 hal, yaitu yang pertama, makanan terjangkau. Karena di saat pandemi seperti ini, banyak yang menghemat, dan tentunya makanan yang murah ataupun terjangkau akan sangat diprioritaskan. Kemudian banyak juga yang menggunakan transportasi online karena lebih efektif, dan juga transportasi online juga bisa membantu kita dalam meringankan pekerjaan kita ataupun memberikan barang di luar. Kemudian tren lainnya adalah content creator. Kita tahu karena masa pandemi seperti ini banyak sekali orang yang mencoba peruntungan menjadi content creator. Dan untuk content creator sendiri bisa aja YouTuber, selebgram, dan bisa aja yang lainnya. Selanjutnya olahraga. Kenapa olahraga? Karena di masa pandemi seperti ini mereka terus menjaga kesehatan, dan olahraga cukup sering dan rutin dilakukan oleh masyarakat. Kemudian untuk teknologi, kami menilai bahwa banyak orang yang stay at home dan membuat teknologi berperan cukup penting dalam hal gadget, laptop yang membantu perantara untuk berkomunikasi di dalam masa pandemi seperti ini. Dan sebelumnya kami juga mencoba untuk menganalisa kemampuan dari kami masing-masing, di mana Thomas cukup handal dalam pemasaran dan bisa memasak. Kemudian Dennis Pranata yang bisa berkomunikasi dengan baik dan sedang dalam masa atau dalam kondisi sedang mencoba peruntungan di live stream e-sport. Kemudian untuk saya sendiri, saya cukup pandai dalam menganalisa pemasaran dan cukup pemikir dan memikirkan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan. Kemudian ini seperti yang kami bahas tadi. Kemudian setelah itu dari 5 tren yang kami cari atau kami diskusi, kami sepakati ada 4 yang akan kami survei di media sosial kami. Yang pertama itu jasa edit foto, bisnis makanan murah, streamer, dan menjual pakaian olahraga. Di sini dari hasil analisa, hasil polling kami menunjukkan bahwa jasa edit foto dan bisnis makanan murah menjadi yang paling diminati oleh masyarakat. Dan ini adalah SWOT analysis dari jasa edit foto, di mana kekuatannya adalah kita bisa mengedit dengan komposisi yang baik, bisa melakukan dengan gadget yang ada, harga terjangkau, bisa membuat poster, iklan, dan lain sebagainya. Dan kelemahannya adalah hal ini cukup tergantung pada gadget dan belum mampu menerima pesanan dalam jumlah yang besar. Kemudian untuk ancaman sendiri, banyak usaha yang serupa dan banyak keraguan dari masyarakat karena kami termasuk orang baru dalam hal bisnis ini. Kemudian untuk kesempatannya tersendiri, para UMKM membutuhkan jasa editing foto untuk iklan mereka, untuk produk mereka dengan harga yang terjangkau. Media sosial berkembang pesat juga itu sangat membantu dalam media online, dan semua ini bisa berguna untuk media sosial kita nantinya. Kemudian untuk makanan murah, bisnis makanan murah, kekuatan yang kami dapatkan adalah harga yang terjangkau dan bahan yang berkualitas dan tentunya sehat. Dan kelemahannya adalah produk ini tidak
tahan lama dan kami belum memiliki sumber daya manusia yang banyak. Ancamannya adalah harga bahan baku tidak stabil, akan berubah setiap saatnya dan banyaknya kompetitor. Peluang yang kami lihat adalah masyarakat cenderung memilih makanan murah agar hemat. Harga yang murah dapat jangkauan luas dan media sosial juga akan sangat penting dalam membantu kami dalam menjual produk kami ini. Kemudian dari dua bisnis yang kami pilih, jasa edit foto dan bisnis makanan, kami membuat sebuah wawancara dan membuat sebuah matrik bisnis. Dan dari sini bisa kita lihat hasilnya bahwa kami mendapatkan respon yang positif untuk bisnis makanan murah ketimbang jasa edit foto. Dan di sini kami membuat sebuah komitmen bahwa kami akan membuat bisnis makanan vegan. Kemudian untuk segmentasinya sendiri, makanan vegetarian adalah makanan yang diolah tanpa mengandung daging. Makanan ini sangat digemari oleh masyarakat Pontianak, khususnya orang-orang yang berikrar menjadi seorang vegetarian. Makanan vegetarian juga tidak hanya untuk orang-orang yang karena keperluan agama, tapi bisa juga alasan kesehatan menjadi alasan utama mereka untuk mengkonsumsi makanan vegan dan juga kami menyajikan makanan vegan ini karena melihat pangsa pasarnya yang cukup luas dan kami memiliki beberapa tawaran yang cukup menarik untuk makanan ini. Setelah itu kami mencoba untuk mencari untuk sisi demografi. Target kami ya sekitar umuran 18 sampai 50 tahun, ya mungkin ke atas bisa. Dapat dinikmati siapa aja. Harga ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 sampai Rp20.000. Dan kemudian untuk geografis kami masih berkutat di Pontianak. Kemudian untuk psikografis adalah mahasiswa, anak gym, etnis Tionghoa, para vegetarian. Gaya hidup juga kami pusatkan kepada yang suka makanan sehat dan kepada masyarakat menengah ke bawah agar bisa menikmati makanan vegan yang kami buat. Kemudian untuk target pasar kami sendiri, kami menargetkan pelanggan memiliki usia 18 sampai 50 tahun dan juga masyarakat Tionghoa yang mengkonsumsi vegan pada hari-hari besar dan itu cukup banyak pesanannya. Dan kemudian juga orang-orang yang berkomitmen untuk menjadi vegetarian dan itu target pasar kami. Kemudian untuk positioning, kami mencoba untuk menjadi makanan vegan yang mudah diterima oleh masyarakat karena kualitas, harga, dan kesehatan makanan itu yang kami tawari dengan tradisi-tradisi dalam budaya etnis Tionghoa yang semakin membuat posisi makanan ini cukup kuat di beberapa kalangan. Kemudian kami juga melakukan wawancara dan kami mendapatkan responden 9 orang bahwa untuk makanan vegan konsumen cukup sering mengkonsumsinya dengan alasan kesehatan dan alasan pribadi. Setidaknya 3-4 kali dalam sebulan. Kemudian di hari-hari tertentu, permintaan untuk makanan vegan akan meningkat. Kemudian dengan harga kisaran 20.000 sampai 35.000 untuk makanan vegan masih dapat diterima dan dapat dijangkau. Konsumen cenderung lebih suka transaksi secara online, di mana kami akan membuat sistem pre-order, jadi pemesan bisa dilakukan pada H-2. Mengenai pembayaran, konsumen juga cenderung melalui transfer bank, mobile banking, dan kemudian dalam pengantaran makanan, kami akan menggunakan ojek online sesuai dengan hasil wawancara. Nah, ini adalah profil dari produk kami, di mana makanan vegan itu tidak mengandung daging, perasa berbau dan bawang. Dan dahulunya makanan vegan hanya populer di konsumen para kaum vegetarian. Tapi dengan perkembangan zaman, makanan sehat dan enak ini juga digemari oleh masyarakat umum. Dan produk ini bisa diterima di Pontianak karena ada banyak sekali restoran vegan di kota Pontianak dan kami ingin menjadi salah satunya dari mereka. Oleh karena itu, produk ini juga bisa dinikmati oleh siapa saja dan
khususnya untuk orang-orang yang menerapkan pola hidup sehat. Konsep kami adalah makanan vegetarian dengan konsep mewah, dengan sistem take away, dengan bungkusan tempat makan yang bagus, dan yang harga yang kami tawarkan adalah Rp20.000 hingga Rp35.000. Packaging menggunakan bahan plastik yang oke dan bagus, dan untuk pembayaran bisa lakukan melalui transfer dan pesanan bisa dikirim melalui Grab dan GoFood. Kami juga membuat sebuah promo akan memberikan minuman gratis untuk setiap pemesanan paket yang ada, dan setiap pembelian mendapatkan garpu dan sendok plastik juga. Dan value dari produk kami adalah, produk yang kami tawarkan adalah berbasis VG yang notabene banyak sayur-sayuran yang diolah menjadi makanan yang enak, dan nilai yang kami berikan adalah pelayanan yang cepat saji dan memudahkan konsumen dan memberikan nilai kesehatan pada makanan tersebut. Kami akan memberikan terbaik untuk memenuhi ekspektasi dari konsumen. Kami akan memberikan pelayanan yang baik, dan ya kami menginginkan makanan VG ini agar bisa dikenal dan dinikmati oleh banyak orang, dan untuk saat ini permintaannya udah cukup banyak. Dan selanjutnya untuk alur pemesanan atau pelayanan dari kelompok kami akan menawarkan produk kami melalui media sosial, melalui sistem WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Kami menggunakan sistem PO, jadi nantinya mereka bisa order dulu, Hamin 2 sebelum pesanan itu dibuat, dan pengiriman akan kami gunakan ojek online. Kemudian untuk pembayaran seperti yang saya bilang tadi bisa menggunakan transfer, dan ongkosnya ditanggung oleh customer. Pengiriman akan langsung dilakukan ketika sudah dibayar dan makanan sudah siap untuk diantar, jadi tetap fresh sampai di sana. Kemudian kita akan masuk ke BMC. Jadi key partners kami dari bisnis kami ini adalah pasar tradisional, pasar swalayan, khususnya supplier makanan juga, dan supplier kemasan plastik untuk membungkus makanan kami. Kemudian value proposition adalah kepercayaan sebagian orang mengenal agama Buddha dan Konghucu meyakini hukum karma antar makhluk hidup, dan banyak orang yang memilih untuk menjadi vegetarian karena itu, dan beberapa alasan lainnya dengan alasan hidup sehat. Dan gaya hidup, untuk gaya hidup sendiri, sekarang makanan vegetarian tidak hanya dinikmati oleh kaum-kaum tertentu, tapi sekarang udah menjadi makanan yang tren bagi banyak orang yang ingin hidup sehat. Untuk customer relationship, dengan kami akan mencoba untuk memberikan pelayanan terbaik dan cepat, dan akan memberikan promo-promo yang menarik agar kami bisa mendekatkan diri kepada customer kami, dan kami akan membantu customer kami sebaik mungkin. Dan untuk consumer segmen, kami mengacu kepada penganut agama Buddha dan Konghucu, dan penikmat makanan vega lainnya. Key resource-nya adalah bahan baku, modal, dan kemasan yang menarik. Untuk channel sendiri, kami akan melakukan penjualan secara online dan langsung, dan promosi di media sosial. Cost structure adalah biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya kemasan, dan biaya iklan. Kemudian untuk revenue streams adalah penjualan produk. Oke, sekian itu saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan ya, terima kasih.